Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baiti ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadanil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan yang kami menjelaskan perbedaan antara itu, bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah gitu. Kita akan menjelaskan perbedaan antara jalan belajar dan jalan tasawuf melalui satu kisah berikut ini. Satu ketika, orang-orang Cina dan orang-orang Romawi berlomba di hadapan seorang raja untuk membuktikan siapakah yang paling baik di antara mereka dalam hal mengukir dan menggambar. Sang raja meminta mereka untuk mengukir suatu benda yang salah satu sisinya diukir oleh orang-orang Cina dan sisi yang lain diukir oleh orang-orang Romawi. Lalu diukurlah tabir di antara kedua kelompok itu agar di mereka tidak saling melihat. Orang-orang Romawi mengumpulkan berbagai macam pewarna yang unik, sementara orang-orang Cina mengilapkan benda itu. Ketika orang-orang Romawi telah menyelesaikan pekerjaan mereka, orang-orang Cina mengklaim bahwa mereka juga telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Sang raja pun heran kepada orang-orang. Orang Cina itu berkata, bagaimana mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka, sementara mereka belum mendatangkan satu pewarna pun. Orang-orang Cina itu berkata, tidak apa-apa, angkatlah tabir dan perhatikanlah. Sang raja menuruti permintaan mereka lalu mengangkat tabir. Ternyata keindahan warna-warna dan ukiran-ukiran itu tampak semakin berkilau dan bersinar. Hal itu karena mereka, orang-orang Cina itu, mengilapkan salah satu sisi benda itu ketika orang-orang Romawi mengukir. Kisah di atas ibarat para sufi dan ulama. Para sufi mengilapkan dan para ulama mengukir suatu benda. Segala sesuatu yang tersingkap bagi para ulama, tersingkap pula bagi para sufi melalui kilauan cahaya. Di balik segala sesuatu yang dicapai oleh para ulama, tersingkaplah perkara-perkara yang tidak mungkin diperoleh melalui belajar bagi para sufi. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW, segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah seseorang tahu apabila aku menghadapkan wajahku kepadanya, apa yang akan aku berikan kepadanya?
Itulah kehidupan yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Al-Anfal ayat 24. Baik. Ini jalan belajar dan jalan tasawuf. Pembersihan jiwa atau penyucian jiwa, yang itu adalah juga perantara untuk mendapatkan ilmu. Jadi untuk mendapatkan ilmu bukan hanya dengan belajar konvensional kayak begini di kelas, di sekolah, tapi jalan belajar juga melalui tasawuf, pembersihan jiwa, penyucian jiwa, pengosongan jiwa dari keburukan-keburukan. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkikum. Sebagaimana kami utus di antara kalian seorang rasul, yatslu alaikum, membacakan kepada kalian ayatina. Setelah itu yuzakkikum, dibersihkan hati kalian, dibersihkan jiwa kalian. Kalau udah dibersihin baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Jadi tidak akan bisa masuk ilmu kitab dan hikmah itu jika hatinya tidak dibersihkan terlebih dahulu. Sulit. Nah, yang kita lakukan di sini apa? Yang kita lakukan di sini belajar konvensional, bukan belajar tasawuf. Kita membaca ilmu tasawuf, bukan belajar tasawuf. Belajar tasawuf harus ada kelasnya tersendiri, harus dengan guru tersendiri. Ya, jadi bedain ya, mana membaca ilmu tasawuf dan mempelajari tasawuf. Nah, kita nggak mempelajari tasawuf, kita membaca tentang tasawuf. Tidak semua orang yang membaca tentang tasawuf itu sufi. Ya. Lanjut. Ketika itu hati seorang tidak akan pernah mati. Hasan berkata, debu tidak akan menempati posisi iman. Dengan begitu setiap orang diberi balasan sesuai dengan kelelahannya. Orang-orang mukmin akan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya mereka masing-masing. Perbedaan ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebagian dari mereka diberi cahaya seperti gunung dan sebagian yang lain diberi cahaya yang lebih kecil, hingga seorang laki-laki, orang yang terakhir di antara mereka, yang diberi cahaya di ibu jari kakinya. Cahaya itu kadang bersinar dan kadang padam. Apabila cahaya itu bersinar, maka dia mengayunkan kakinya dan berjalan. Dan apabila cahaya itu padam, maka dia diam dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Oke, baik. Maka setiap orang mendapatkan bagian sesuai lelah letihnya. Lelah letih apa? Lelah letih belajar atau lelah letih melakukan pembersihan jiwa. Atau riyadhah namanya. Treatment. Ya. Sekuat apa treatmentnya, sekuat apa riyadhahnya, ya itulah hasil yang dia dapatkan. Ya, itulah hasil yang dia dapatkan. Ya. Coba ya. Ini kita coba explore nih ya. Butuh berapa
sumber daya. Baik itu sumber daya manusia atau sumber daya uang untuk menurunkan korupsi. Sosialisasi di sini gitu kan? Sosialisasi di sini gitu kan? Sekarang KPK bikin buku tuh. Apa tuh judulnya? Buat anak-anak SD. Jangan korupsi gitu pokoknya. Anak SD jangan korupsi. Kasih pejabat harusnya. Bikin bukunya untuk pejabat, jangan bikin buat anak SD. Lihat. Artinya kita ngeluarin sumber daya, Bu, banyak. Sumber daya uang, sumber daya waktu, sumber daya tenaga, pikiran untuk mensosialisasikan jangan korupsi. Berapa banyak diskusi kita buat untuk itu kan? Melelahkan kan? Sangat melelahkan. Menurunkan kriminalitas misalnya. Sama, gitu juga. Toleransi. Sama gitu juga kan. Sosialisasi di sini, sosialisasi di sana, sosialisasi, bikin iklan. Gitu kan? Pertanyaannya efektif atau tidak? Itu pertanyaannya. Menurun atau tidak? Ya. Oke, berarti dari satu masalah lahir satu ilmu. Orang sibuk mempelajari bagaimana caranya untuk menurunkan korupsi, menurunkan kriminalitas, ya, mensosialisasikan toleransi. Itu berapa ilmu yang lahir dari situ. Capek kan? Nanti ada fakultasnya sendiri nanti lama-lama tuh. Nanti ada lembaganya sendiri, ada institusinya sendiri lama-lama tuh kan. Ada ahli di bidang itu nanti lama-lama. Baik. Itu kalau belajar konvensional kayak begitu. Kalau lewat jalur kesufian, tasawuf, ya, apa yang dipelajari? Yang dipelajari inti masalah dari sesuatu itu apa? Kenapa orang bisa korupsi? Dari ilmu sosiologi, oh kayaknya gajinya kurang. Nah, dari ilmu sosiologi, oh ini atau dari ilmu politik, oh ini ada jual beli jabatan, oh sistem legislasi, oh, pusing kepala kita. Itu kalau kita belajar ilmu tertentu ya begitu, ya. Ilmu tasawuf bilang jangan rakus, selesai itu udah, itu beres tuh. Dia menemukan inti, maka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu kan ada dua ayat yang sama kayak gitu kan. Cuman yuzakikumnya di tengah atau di akhir. Ya. Jadi orang tidak akan mengetahui inti satu masalah kalau tidak didahului dengan pembersihan jiwa. Otaknya mikir terus. Tetapi hatinya nggak mendapatkan inti permasalahan. Jadi muter-muter tuh masalah tuh, nggak kelar-kelar tuh. Bisa kita bayangin. Ya, KPK ada, BPK ada, OJK ada, BPKP ada, kejaksaan ada, nggak beres tuh. Bayangin tuh untuk ngegaji itu berapa duit coba, bayangin. Ya, berapa M untuk ngeluarin itu satu bulan, dan korupsi nggak hilang-hilang. Nah, ya karena kita juga nggak kebagian aja sih. Ya, emang jauh gitu ya. Nggak ada yang nawarin. Gitu ya. Nah, karena nggak ketemu inti masalahnya apa. Semua orang nggak mau jujur dengan inti masalahnya. Inti masalahnya kamu rakus. Ilmu apa yang mempelajari tentang kerakusan? Ilmu tasawuf. Harus tahu di mana diri kita harus stop, berhenti, udah cukup, ini udah cukup, udah.
Kamu hidup udah cukup, jangan ditambahin lagi. Ya, bahas ke sini, bahas ke sini, bahas ke sini. Lahir ilmu ini, lahir prodi ini, lahir. Aduh, gak kelar-kelar tuh urusan tuh. Ya. Untuk ngurusin masalah ini bikin apa? Tim khusus. Gak kelar-kelar tuh masalah. Maka itu wa may yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Allah memberikan ilmu hikmah, kan? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Kami utus rasul membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, lalu membersihkan jiwa kalian. Setelah jiwa kalian dibersihkan, baru kalian diajarkan ilmu hikmah. Bukan ilmu kanuragan. Ilmu untuk mengetahui inti dari sesuatu. Inti permasalahan. Itulah kebijaksanaan. Inti masalahnya tuh apa? Itu yang diselesaikan. Masalahnya satu, manusia semakin rakus. Itu aja. Nggak tahu kapan harus berhenti. Ya. Kalau Malik kalau duitnya banyak kira-kira beli mobil 3 nggak? Beli lah. Apalagi influencer yang citranya kaya bilang, ya kalau nggak beli ya berarti duitnya belum banyak, udah gitu aja. Gimana nggak tertantang tuh orang-orang kan? Wah, ntar gue dibilang duitnya nggak banyak, nih beli ah. Padahal yang terbaik adalah yang tahu kapan harus berhenti. Cukup sampai di sini, karena udah nggak butuh. Nah. Baik. Nah, intinya apa? Intinya rakus. Ilmu apa yang mempelajari tentang kerakusan itu? Ilmu tasawuf. Ya, ilmu pembersihan jiwa. Fal mu'minuna yas'auna bi anwarihim ila liqa'illahi ta'ala. Orang-orang mukmin itu yas'auna bi anwarihim ila liqa'illahi ta'ala. Yas'auna berusaha, berjalan, meraih bi anwarihim dengan cahaya mereka ila liqa'illahi ta'ala, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyatakan, inna ba'dahum yu'ta nuran mislal jabal. Ada yang memiliki cahaya itu seperti gunung. Ada yang lebih kecil dari itu. Nah, misalnya dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, yud'a ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin, itu ya. Nanti dipanggil umatku itu hari kiamat itu, ciri-cirinya itu ghurran muhajjalin, bercahaya. Min asaril wudu, karena bekas-bekas wudu. Nah, jadi malaikat itu mengidentifikasi orang mukmin saat itu gampang. Ada ciri-cirinya, nggak usah ngaku-ngaku udah. Karena udah ada ciri-cirinya. Jadi saya nggak usah. Karena udah kelihatan dari ciri-cirinya. Mereka punya cahaya. Ghurran muhajjalin. Ya, mereka bercahaya. Cahayanya di mana? Min asaril wudu, dari bekas-bekas wudu. Ya. Maka itu kata Nabi, wudunya yang sempurna supaya cahayanya sempurna. Kalau wudunya nggak sempurna, nanti mukanya kelap-kelip jadinya. Ya. Belentang-belentong.
Tuh ya. Tangannya bercahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Itu malaikat manggil. Ya malaikat itu kan nggak tahu kalau kecuali dikasih tahu kan. Ya Allah kasih tahu. Pokoknya ciri-ciri umat Nabi itu tuh, pokoknya yang bercahaya tuh. Itu tuh bekas wudhunya mereka tuh. Yang nggak dipanggil, aku nggak dipanggil. Ya nggak, berarti nggak bercahaya. Gitu ya. Ada yang cahayanya tuh di jempolnya doang, Masya Allah. Ya, Jempol betapa gelapnya dia jalan itu, cahaya cuma di jempol doang. Ya, jempol kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun." Megang cahaya, jalan, tiba-tiba cahayanya diambil. Ya, nyenter jalan, diambil sama Allah cahayanya, gelap tiba-tiba mereka. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumat. Wa mururuhum ala sirat ala qadri nurihim. Berjalannya mereka di atas sirat seukuran cahayanya. Ada yang jalannya cepat karena lampunya LED ya. Cut. Ada yang lambat jalannya. Ya. Iya. Lampunya berjamur lampunya. Ya. Faminhum may yamurru katarfil ain. Ada yang berjalan sekejap mata. Masya Allah. Cepat jalannya. Wa minhum may yamurru kal barqi. Seperti kilat. Nah, kas-sahab. Seperti awan. Kan qidadil kaukab. Nah, itu seperti planet. Seperti bintang-bintang. Wa minhum may yamurru kasyaddil faras. Walladhi u'tiya nurahu ala ibhamihi yahbu ala wajhi wa yadayhi yang cahayanya tuh cuman di jempolnya doang. Nah itu jalannya ngerangkak-rangkak tadi tuh. Ya. Ngerangkak-rangkak tuh. Pelan, tiarap jalannya itu ya. Ya jurru yadan wa yata'allaqu bi ukhra wa jurru rijlan wa yata'allaqu bi ukhra wa tusibu jawanibahun nar. Hatta yakhlus. Ya begitulah mereka merangkak-merangkak sampai mereka sampai karena saking sedikitnya cahaya yang mereka punya. Nah, maka ini kan kita ngebahas tentang dua perbedaan antara belajar yang konvensional dengan melewati pembersihan jiwa atau penyucian jiwa. Nah, yang penyucian jiwa ini atau pembersihan jiwa ini akan memberikan cahaya di akhirat. Wa bihadza tatafawat darajatul iman. Qala alaihi salatu wassalam, "Lau uzina imanu Abi Bakrin." Masya Allah. Ini kemarin kalau nggak salah saya bilang nih. Maka ada perbedaan derajat iman. Iman satu orang dengan orang lain berbeda, beda. Nabi bilang, seandainya iman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ditimbang bi imanil alam, Masya Allah nih, dengan iman model Karsa sampai hari kiamat. Jadi yang model dia nih dihitung sampai hari kiamat nih, ya. Berapa miliar orang tuh? Mungkin 20 miliar mungkin. Ya, bi imanil alam, dengan iman seluruh manusia yang beriman kecuali Nabi. Nabi nggak usah ditimbang, jangan. Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh orang beriman di bumi sampai hari kiamat kecuali para nabi.
larojaha, maka imannya Abu Bakar lebih berat daripada iman seluruh orang beriman di bumi sampai hari kiamat. Allah. Itu imannya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya. Nah, ini jalannya kayak apa nanti di akhirat? Cahayanya jangan, wah, sesilau-silaunya cahayanya. Ya. Nah, apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq bukan belajar konvensional. Yang dilakukan Abu Bakar Siddiq adalah tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Nah, sekali lagi, ini kita bukan lagi belajar tasawuf, kita lagi baca tasawuf, bahas tasawuf. Ya. Bagaimana pembersihan jiwa yang dilakukan Abu Bakar? Yang dilakukan Abu Bakar ya praktek. Pembersihan jiwa itu harus praktek. Nggak bisa dengan bacaan, harus dengan praktek. Sehari-hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersama Nabi. Ya. Nabi ngapain, Abu Bakar niru. Wa hadza aidan ka qaulil qail law wuzina nur asy-syamsi binuri siraji kulluha larajaha. Seandainya cahaya matahari, ini kalau dianalogi ya, dibandingin. Seandainya cahaya matahari dibandingin dengan seluruh cahaya bumi, ya cahaya matahari menang. Ya itulah perumpamaan imannya Abu Bakar dengan iman orang-orang beriman sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, lahir aja belum udah ditimbang, bayangin. Lahir aja belum udah ditimbang dan udah pasti kalah. Fa imanun nas kasiraj. Maka iman manusia selain para nabi sampai hari kiamat, kalau digabungin loh ya, ini patungan loh ya, imannya tuh digabungin loh ya, bukan satu-satu. Itu seperti cahaya-cahaya ini, cahaya lampu, cahaya apa. Nah, imannya Abu Bakar Siddiq seperti cahaya matahari, terlalu jauh bedanya. Ya, segitunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala nggak bisa nyaingin akhlak Nabi. Apalagi kita ngaku paling ngikutin Nabi. Abu Bakar Siddiq nggak bisa ngikutin Nabi. Lu kita. Ya. Dan makanya kadang-kadang yang begini nih kita ngomongnya harus agak kencang. Siapa lu gitu. Nggak bisa kita agak. Lu siapa? Ngaku paling ngikutin Nabi. Waduh. Pelanggaran itu. Nah. Imanul aulia kanurul qamar. Iman para wali-wali seperti cahaya bulan, wan nujum dan bintang-bintang. Wa imanul anbiya kanurul syamsi, dan iman para nabi seperti cahayanya matahari. Nah, itulah yang mereka lakukan adalah tazkiyatun nafas, jalan kesufian. Tadi ya, sufi, kalau kemarin kita bahas sufi itu maknanya diantaranya adalah sofin, jernih. Nah, ya, kejernihan hati. Nah, itu adalah inti seluruh masalah sebenarnya udah. Coba ya kita explore lagi, coba. Inti seluruh masalah tuh hati. Masalah kecil jadi besar kalau hatinya sempit. Masalah kecil jadi besar kalau hatinya sempit. Kalau ditagih hutang kan tinggal bayar ya, ngapain marah coba? Ya Bu ya. Punya utang nih kita, ditagih. Tinggal bayar kan? Emang punya utang? Kalau nggak punya, digoblok-goblokin. Ya terima lah. Siapa suruh nggak bayar utang? Tapi karena hati sempit, yang ngutang lebih galak daripada yang nagih utang. Masalah kecil jadi gede karena hati yang sempit. Harusnya masalah itu nggak ada tuh. Harusnya nggak ada masalah itu. Ditagih ya bayar, nggak sanggup bayar, dasar lo, tukang bohong lo, ya udah terima. Karena memang janjinya mau bayar, tapi nggak sanggup bayar. Ya,
Ini dari sisi yang ngutang. Nanti ada dari sisi yang memberi hutang. Kan kamu dari awal niat nolong, ya sudah. Hati yang lapang, oh ya udah nanti kalau kamu bulan depan mudah-mudahan ada rezeki kamu bayar. Udah beres. Kalaupun uangnya hilang, nggak miskin juga. Nah, tetapi hati yang sempit bikin itu jadi ribut kan? Bisa bunuh-bunuhan kan? Rumah tetangga ditutup tembok. Begitu kan? Anak bunuh kakek gara-gara nggak dikasih jajan. Aduh. Dari situ lahirlah kepolisian gitu kan. Oh ternyata ini tindakannya kriminal. Lahirlah Bareskrim. Gitu kan. Jadi inti dari masalah ini tuh apa sebenarnya? Iya, jiwa yang kotor. Kenapa ada Bareskrim? Ya karena ada jiwa yang kotor. Ya, jiwa-jiwa yang kotor itu. Ya, kalau ada tim pengawas ini, tim pengawas itu, ya karena tadi ada jiwa-jiwa yang licik itu. Jadi inti dari semuanya adalah pembersihan jiwa. Yuzakkikum. Nah, jiwa-jiwa yang licik ini dikasih ilmu, makin licik lagi dia dengan ilmunya. Ya gitu ya. Ya lanjut. Bab baru nih, apa? Ya. Ya, bagian baru. Dalil atas kebenaran jalan para sufi. Abu Darda berkata, orang mukmin melihat dari balik tabir tipis. Demi Allah, ini adalah kebenaran yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati mereka dan dialirkannya melalui lidah mereka. Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah terhadap firasat orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Masya Allah. Sampai sini dulu. Abu Darda seorang sahabat Nabi, kibarus sahabah ya. Kibarus sahabat itu sahabat senior ya. Abu Darda itu mazhabnya itu mazhab miskin dia. Mazhabnya miskin. Milih hidup miskin maksudnya. Ya, Abu Darda. Ya Rob, kalau tidak salah Abu Darda itu milih untuk mengasingkan diri. Ketika terjadi fitnatul kubro, konflik besar antar umat Islam di era pasca terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, itu mengasingkan diri Abu Darda itu. Ya. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, seorang mukmin itu ini namanya asar sahabat namanya. Kalau Nabi itu hadis. Nanti ada hadis yang sahabatnya nggak ada hadis yang tabiinnya nggak ada. Nah, itu namanya hadis marfu, hadis mursal. Nah, kalau ini bukan hadis nih, ini sahabat yang ngomong. Kalau sahabat yang ngomong tuh namanya asar sahabat. Nah, asar itu kemungkinan hadis. Cuman karena nggak ditemukan bukti itu Nabi yang ngomong, maka disandarkan kepada sahabat yang ngomong. Al-mu'min, seorang mukmin itu melihat min wara'i satrin raqiq, dari balik tirai tipis. Kenapa Abu Darda bilang seorang mukmin itu melihat sesuatu dari balik tirai tipis? Karena kalau orang melihat dari balik tirai tipis, kelihatan dikit ya. Kelihatan apanya itu? Samar ya. Iya, kelihatan samar, kelihatan bayangannya sedikit. Kelihatan tapi nggak begitu jelas. Tapi bukan berarti nggak kelihatan sama sekali walaupun ketutup. Nerawang. Itu yang disebut dengan firasat. Yang Allah titipkan kepada kolbu orang yang beriman. Maka disinilah ada hadis Nabi SAW. Ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah dengan firasat orang beriman. Kalau dia ngomong nggak perlu pakai teori. Teori Maxwell nggak perlu. Nggak perlu. Teori Comte nggak perlu. Kalau orang mukmin bilang Indonesia bubar, bubar. Kalau yang ngomong seorang kekasih Tuhan. Karena dia melihat dari balik tabir tipis. Ini kalau begini terus bubar.
Ittaqu firasatal mu'min. ya. Kamu harus banyak bersyukur. Jangan merasa hebat. Yang kau dapatkan ini bukan karena ilmumu. Hati-hati nak. Nanti kalau kamu tuh jumawa, kau bisa jatuh. Omongannya begini nih. Tahu apa kamu? Aku yang belajar kayak begini. Aku bisa sampai di tahap ini. Tahu apa kamu? Ittaqu firasatal. Hati-hati dengan firasat orang beriman. Syaratnya dia harus beriman loh ya. Kalau nggak beriman amat, jangan jangan sok-sok firasat. Gitu kira-kira. Sok firasat loh. Gitu ya. Ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah dengan firasat orang beriman yang hatinya bersih. Dia ngomong nggak pakai ilmu teori, ilmu hitungan kayak kita nggak pakai. Kalau kita kan ilmunya bahasnya teori, kalau kita data, dia nggak pakai itu. Dia ngomong aja udah. Ya, ada informasi yang Allah titipkan lewat dia. Fa innahu yanzuru binurillah. Dia melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak pakai kacamata beda ya. Penglihatan orang beriman tuh beda, kacamatanya tuh beda. Coba ya, Raju. Telur ayam melahirkan telur ayam menetaskan anak ayam. Itu biasa apa aneh, Raju? Biasa. Biasa. Nggak aneh ya? Telur ayam menetaskan anak buaya. Biasa apa aneh? Aneh. Kenapa aneh, Bu? Luar biasa. Hah? Katanya, ayam kok jadi buaya ya? Aneh katanya. Pertanyaannya adalah, saat telur ayam menetaskan anak ayam, apakah ibu punya kontribusi di situ? Tidak. Apa bedanya dengan saat telur ayam menetaskan anak buaya? Apa ibu punya kontribusi di situ? Tidak. Sama-sama nggak punya kontribusi kok. Harusnya sama-sama aneh. Karena kita melihat dengan kacamata ilmu, teori, kebiasaan, harusnya ayam. Siapa yang bilang harusnya? Memang kamu yang ngatur. Dari awal ayam itu ada, tidak ada satupun manusia yang punya kuasa untuk ngeluarin anak ayam dari telur ayam. Sebagaimana kalau satu hari telur ayam menetaskan anak buaya, manusia juga tidak punya kuasa. Sama-sama gak punya kuasa kok. Nah, kacamata sufi melihat itu sama. Kuasa Allah itu dua-duanya. Disinilah misalnya ketika Nabi Soleh itu ditantang, kalau kau Nabi buktiin. Kan gitu kan? Kamu mau bukti apa? Keluarkan dari batu unta yang hidup. Itu kan mukjizat Nabi Soleh kan? Nah, Raju, batu ngeluarin unta aneh nggak? Aneh. Pakai kacamata ilmu, biologi, aneh. Tapi kalau pakai kacamata ketuhanan, kekuasaan Tuhan, itu nggak ada bedanya dengan ayam ngeluarin telur. Sama-sama manusia nggak bisa bikin gitu. Kan sama kan? Apa bedanya? Apa bedanya bulan dibelah sama nyamuk? Sama-sama manusia nggak bisa bikin. Ya, maka yang dipakai sama Nabi kacamatanya kacamata apa? Yang dipakai sama Nabi kacamatanya kacamata kebersihan jiwa. Semuanya milik Allah, semuanya Allah yang ngatur. Keluarlah dari batu unta kan, unta Nabi Soleh kan. Keluar tuh unta tuh, pecah batunya, keluar unta. Apakah itu aneh? Buat ahli ilmu biologi aneh. Karena yang dipakai kacamatanya kacamata ilmu, kebiasaan, hukum alam. Kalau pakai kacamata tasawuf, sama. Ini Allah berkuasa di sini, Allah berkuasa di sini. Yang hidup sama yang mati buat Allah sama, nggak beda. Yang hidup
bisa ngeluarin sesuatu, yang hidup bisa jadi sesuatu, yang mati juga bisa jadi sesuatu. Kenapa? Karena yang ngatur sama-sama Allah. Nggak ada bedanya. Ini nyambung nggak nih? Nyambung Ustaz, nyambung. Jadi dua kan, timbangannya beda kan. Ya kalau pakai, biasanya sih kalau telur ayam sih ngeluarin anak ayam. Iya biasanya. Ya. Tapi nggak harus juga, terserah Allah aja. Terserah Allah aja, mau gimana? Ya, sama-sama bukan kita kok yang bikin. Siapa yang bikin? Bukan kita. Memang selama ini telur ayam bisa netasin anak ayam itu manusia yang punya kontribusi. Enggak, manusia cuma nungguin doang, ngasih lampu doang. Ya kan? Ngasih lampu doang manusia mah. Biar anget. Dia proses sendiri kok. Harusnya itu manusia bilang, ih aneh ya. Dari telur keluar anak ayam ya. Harusnya, kalau kita ngomong gitu kan kayak blow on amat sih lo ya emang telur ayam. Tapi harusnya kalau kita pakai kacamata tauhid, harusnya tuh aneh. Karena kamu nggak bisa kayak begitu. Itu harusnya keanehannya sama dengan batu ngeluarin unta. Sama Bu harusnya. Jadi kalau aneh sama-sama aneh. Atau nggak aneh, ya sama-sama nggak aneh. Ini nggak aneh, ini juga nggak aneh. Dalam konteks itu Allah yang ngatur. Atau tuh aneh. Atau tuh aneh. Dalam konteks manusia nggak bisa ngatur. Sama-sama aneh. Ini kamu nggak bisa ngatur, harusnya kamu bilang aneh dong. Ih, dari telur keluar anak ayam ya, aneh banget. Iya, betul. Harusnya kamu bilang aneh. Karena kamu nggak bisa ngatur. Wih, dari batu keluar unta. Aneh kan? Sama itu. Karena kamu sama-sama nggak ngatur. Atau kita bilang, ih, dari batu keluar unta. Nggak aneh sih. Sama dengan telur keluarin anak ayam. Nggak aneh. Sama-sama kita nggak ngatur. Allah yang ngatur. Nyambung nggak itu? Nyambung. Itulah ilmu tasawuf. Kayak begitu. Ya, maka yang dipakai Nabi kacamatanya, kacamata kekuasaan Tuhan. Nggak ada yang aneh. Manusia bilang aneh. Karena pakainya ilmu kebiasaan. Ilmu kebiasaan itu kan, kalau belum ditemukan kebiasaannya, polanya, manusia bilang aneh. Harus dibikin teorinya dulu. Nah itulah jalur pertama tadi untuk belajar tuh, jalur ilmu. Dibikin rumus-rumus. Dalam kacamata tasawuf nggak begitu. Jalan pintas, kekuasaan Allah selesai. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim bilang, tunjukkan ya Allah kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Kau nggak percaya Ibrahim? Aku percaya, tapi hatiku supaya tenang. Bukan karena pengen belajar ilmu biologi Nabi Ibrahim itu. Bagaimana ya teori menghidupkan yang mati? Enggak. Yang dipelajari sama Nabi Ibrahim ini tasawuf. Ya. Ya. Gimana? Awalan tu'min walakilat man qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Burung 4 biji cincang-cincang gitu ya. Cincang-cincang dicampur, udah nggak tahu nih pasangannya kemana nih, udah nggak tahu nih. Sebar di gunung. Panggil, datang seperti semula. Ini bukan lagi pengen belajar biologi nih, pakai rumus-rumus biologi, enggak. Ini ilmunya ilmu keyakinan, ilmu tasawuf, ya. Datang itu burung, 4 burung seperti semula. Aneh nggak? Iya nggak aneh harusnya. Ada 2 nih ya. Aneh dalam konteks kita nggak bisa melakukan itu. Atau tidak aneh dalam konteks Allah, kalau pakai kuasa Allah ya nggak aneh udah. Baik. Ih, ternyata burungnya bisa datang. Buat Nabi Ibrahim nggak aneh ketika ngeliat itu. Memang Nabi Ibrahim cuma pengen ngeliat doang. Cuma pengen tenang.
Bukan nggak percaya, cuma pengen ngelihat langsung aja. Oh iya. Nggak aneh buat Nabi Ibrahim. Karena kacamata yang dipakai para nabi itu kacamata kekuasaan Tuhan. Nggak aneh itu. Aneh nggak, Bu? Yang nyincang-nyincang burung, tahu-tahu burungnya hidup lagi. Aneh nggak, Bu? Nggak aneh lah. Orang burungnya ada, orang bahan bakunya daging burung, dari daging burung, tulang burung, jadi burung lagi. Anehnya di mana coba? Ini daging burung, bulu burung, darah burung, daging burung, tulang burung, lalu dirubah jadi burung kembali. Anehnya di mana? Ini nggak aneh lah. Harusnya yang lebih aneh adalah Karsa. Dari tanah kok jadi dia? Dari tanah kan? Dari tanah tiba-tiba jadi makhluk seperti ini. Yang bisa berbicara, bisa WA, bisa komentar di grup. Di makhluk yang unik. Ya, harusnya itu lebih aneh. Manusia diciptakan dari tanah. Kalau tadi dari daging burung, tulang burung, bulu burung, lalu bangkit jadi burung, nggak aneh. Sama sekali nggak aneh. Yang aneh tuh dari tanah, dari lumpur, dari air, kok jadi Nabi Adam? Dengan segala aplikasi canggihnya. Nah, ilmu apa itu yang mempelajari? Bukan lagi ilmu biologi. Ilmu biologi nggak akan ketemu kalau kayak gitu ya. Makanya untuk Isra Mi'raj itu yang dipakai bukan lagi ilmu konvensional. Tapi yang dipakai adalah ilmu kebersihan jiwa. Jiwa yang bersih akan mengakui ini kekuasaan di luar kekuasaan manusia. Beres. Ya. Nah, orang-orang yang tidak beriman akan sombong. Kita hanya belum menemukan ilmunya. Kita akan terus meneliti. Ya, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Dari tanah jadi manusia canggih kayak gini tuh nggak akan ketemu. Gimana coba tanah susun. Gimana coba? Gimana coba? Ntar dikubur jadi tanah lagi. Coba gimana? Ini bayangin, ini kulit yang begini jadi tanah. Coba gimana? Ini rambut begini. Kulit ini semua tulang jadi tanah tuh gimana? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi khalqin alim. Yang menghidupkan adalah yang pertama menciptakan. Ya, dalam konteks itu nggak ada yang aneh dunia ini sebenarnya. Karena Allah berkuasa. Atau sebaliknya, semua di dunia ini aneh bahkan yang biasa kita lihat. Karena manusia nggak punya kuasa apa-apa. Gitu ya. Rambut bisa numbuh, aneh nggak? Enggak, karena sudah jadi kebiasaan. Rambut itu numbuh gitu ya. Kecuali anaknya B.J. Habibie, itu nggak numbuh-numbuh tuh rambutnya tuh. Namanya Ilham Habibie, Pak Ilham Habibie. Profesor Ilham Habibie. Ya. Oh biasalah rambut numbuh. Iya, karena kamu biasa ngelihat rambut tuh numbuh, jadi kamu anggap nggak aneh. Harusnya kamu bilang tuh aneh. Kenapa? Karena kamu tidak punya kontribusi untuk numbuhin rambutmu. Ya. Makan rambut numbuh dengan laut Nabi Musa terbelah tuh sama-sama ajaib harusnya. Jadi untuk melihat mukjizat Allah Subhanahu wa taala nggak perlu nunggu laut dibelah, ngaca aja itu rambut kok bisa numbuh. Sama-sama kita nggak bisa ngebelah laut kan? Persis dengan kita nggak bisa numbuhin rambut sendiri. Harusnya itu setara itu. Dua mukjizat ini setara harusnya. Cuman karena kita biasa ngelihat rambut, jadinya dianggap biasa. Padahal dua-duanya kita nggak punya kuasa. Coba siapa? Ada yang menang hitung rambutnya? Ya? Nggak ada.
Nggak bisa manusia. Rambut, jangankan rambut, alis saja dah. Ya. Nah, jadi dalam ilmu pembersihan jiwa, ilmu tasawuf, penyucian jiwa itu semuanya kuasa Allah, nggak ada yang aneh harusnya. Atau sebaliknya, harusnya semuanya tuh pukul rata, aneh semuanya. Karena manusia nggak berkuasa. Ih, kok bisa ya? Ih, kok rambutnya numbuh ya? Harusnya begitu. Makanya kayak lucu ya kalau heran rambutnya numbuh ya. Harusnya aneh. Ih, subhanallah, rambutnya numbuh. Harusnya gitu. Nggak perlu nunggu awan berbentuk lafadz Allah baru dia takjub harusnya. Atau anak bayi selamat dari kebakaran, nggak nunggu kayak gitu harusnya. Ya, karena sama-sama aneh itu. Nggak, Nabi Ibrahim alaihissalam nggak mempan dibakar api gitu ya. Aneh. Iya aneh karena kita ngelihatnya biasanya api membakar. Harusnya kalau kita pakai kacamata tauhid sama-sama nggak aneh. Sebagaimana kita tidak bisa membuat api itu panas atau api itu dingin sama. Emang kamu yang bikin api itu panas? Enggak ada manusia yang bikin api panas. Ya, karena tapi biasanya api panas. Tapi manusia nggak pernah punya kuasa untuk membuat api itu jadi panas atau jadi dingin. Lalu yang menciptakan api itu pengen bikin api dingin, masalahnya apa? Dalam kacamata tasawuf, api dingin, api panas tidak aneh karena yang bikin Allah, sama-sama Allah. Manusia nggak bikin. Tapi dalam kacamata kemanusiaan harusnya sama-sama. Ih, api kok panas ya? Harusnya begitu. Api panas sama aneh dengan api dingin karena sama-sama manusia nggak bisa bikin. Nah, itulah apa? Ilmu yang didapat bukan dari rumus-rumus, tetapi melalui pembersihan jiwa. Ya, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara umatku ada orang-orang yang mendapat ilham dan bisikan hati, dan sesungguhnya Umar adalah salah seorang dari mereka. Inna min ummati muhaddisin wa mukallimin wa inna Umar minhum. Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu kalau ngomong yang respon tuh bukan lagi ini ya. Kalau Umar ngomong tuh yang respon tuh bukan lagi ini Tempo, Kompas, bukan. Yang respon tuh langit. Kalau Pak Prabowo ngomong yang respon Kompas TV, yang respon TV One, kan gitu. Tapi kalau Umar bin Khattab ngomong, yang respon langsung langit. Ini nggak bagus nih sholat Ramadan sendiri-sendiri ini. Barengin jadi hukum tuh. Ya Rasul, saya pengen sholat di sini nih. Saya pengen sholat di sini nih, tempatnya Nabi Ibrahim nih. Turun ayatnya langsung. Langsung direspon tuh, langit langsung bikin SK tuh. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Itu Umar bin Khattab itu. Sholat di maqam Ibrahim sunnah. Sejak kapan? Sejak Umar ngomong. Ya. Maka kata Nabi, innallaha ja'alal haqq 'ala lisani Umar. Allah menjadikan al-haq, kebenaran, di lisannya Umar. Pokoknya kalau Umar bin Khattab ngomong, hati-hati. Ya, wali kalau ngomong, kekasih Tuhan kalau ngomong, hati-hati. Umar kalau ngomong kejadian. Nah, tapi begitulah para kekasih Allah, tidak mungkin hidup tanpa ujian. Meninggal dibunuh. Dibunuh. Di black perutnya, lagi sholat. Ususnya keluar. Diminumin susu bocor.
Itulah. Tidak ada satupun kekasih Allah yang hidupnya tidak mengalami ujian berat. Ya. Nanti kalau kita belum diuji dengan ujian yang berat, fix kita bukan kekasih Tuhan. Dah seperti itu. Ya. Siapa yang mau naik derajat jadi kekasih Tuhan sejak malam ini? Sejak malam ini. Kalau bisa antar aja ya Allah. Ya begitulah. Kekasih Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Lo kira lo masuk surga leha-leha santai-santai main-main masuk surga enak amat. Baca kisah Nabi Yusuf, sengsara. Baca kisah Nabi Muhammad SAW, sengsara. Baca kisah Nabi Nuh, sengsara. Baca kisah Nabi Yunus, tenggelam dimakan ditelan ikan. Baca kisah Nabi Musa, sengsara. Nabi Ayub, sengsara. Nabi bukan. Enak amat. Ya. Nah gitu. Ilmu apa yang mempelajari itu? Hanya dengan jiwa yang bersih kita tahu. Oh, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji kita. Hanya dengan hati. Kalau kita pakai ilmu biasa, stres kita. Ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang kata-katanya itu dikasih stempel bener sama Nabi. Ini manusia ini kalau ngomong bener. Stempel, ada stempelnya. Ya, innallaha ja'alal haqq ala lisani Umar. Ya. Nah, satu ketika Umar bin Khattab ngutus pasukan. Saya lupa tempatnya di mana. Terpojok pasukan ini. Ya, pasukan ini terpojok. Namanya perang itu kan nggak sebentar ya, lama ya. Makin terpojok itu diutus. Ya. Diutus tim untuk kembali ke Madinah minta bantuan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika semakin terpojok dalam keadaan perang, ya, tapi akhirnya selamat. Begitu selamat, berceritalah mereka, saat terpojok kami mendengar suara Khalifah, ya sariyah al-jibal, pasukan pergi ke gunung. Karena suara itulah kami selamat. Padahal Umar bin Khattab adanya di sana, di Madinah. Ya. Di antara kisah yang populer adalah kisah ketika Sungai Nil kering. Ya, Mesir hidup dari Sungai Nil. Kalau Sungai Nil udah kering, ya nggak ada kehidupan. Orang Mesir menggantungkan hidup dari Sungai Nil. Maka kota-kota itu dibangun di tepi sungai. Ya, termasuk istana Firaun. Maka Nabi Musa itu kan ketemunya di pinggir sungai. Karena istana tuh nempel sama sungai. Ya. Nah, Sungai Nil kering. Di era Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab di Madinah. Mesir ada gubernurnya sendiri. Namanya Amr bin As, ya. Sahabat Nabi juga. Ya, gubernur Mesir Afrika ya. Madinah tuh Asia. Ya. Diskusi gimana nih caranya nih sungai kering nih gitu ya.
orang udah mulai pergi ngungsi karena kekeringan. Akhirnya kata sesepuh Mesir, kita harus ngorbanin orang nih, ya. Pokoknya kita cari nih perempuan paling cantik deh nih buat kita korbanin di sini. Ya. Ini kira-kira kalau Dara ada di situ kira-kira termasuk korban apa bukan? Hah? Nominasi lah. Karena harus paling cantik soalnya. Korban apa bukan kira-kira? Jadi beruntunglah yang ini kan bisa kalau kumpul-kumpul, ih kamu cantik banget, ih kamu cantik banget gitu. Begitu yang paling cantik kan dikorbankan. Ih kak, aku mah gak cantik, kamu aja. Ya. Biasanya kamu cantik banget hari ini gitu kan. Jangan bilang begitu. Dikorbanin ntar. Gak ada yang berani pasang status cantik kan, gak ada yang berani. Takut dikorbanin semua. Ya. Nggak ada yang berani pasang foto-foto tuh, nggak ada. Udah pasang muka jelek semuanya pokoknya. Gue jelek gitu pokoknya. Ya. Ya. Akhirnya gimana? Itu nggak bisa diterima dalam syariat Islam tuh, pengorbanan begitu nggak bisa diterima. Akhirnya kirim surat kepada Umar bin Khattab, khalifah. Ya walaupun cerita ini kalau kontroversial ya silahkan diverifikasi ya. Kirim surat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membalas surat itu. Ya. Surat itu dibalas. Konon surat itu dilempar ke Sungai Nil. Ya karena suratnya dari kulit, tinta zaman dulu sama tinta zaman sekarang juga beda. Nggak seperti kertas zaman sekarang yang bisa hancur. Ya entah diwadahi atau bagaimana, itu surat dilempar ke Sungai Nil. Dan Sungai Nil tidak lama setelah itu mengalir. Banjir lagi. Itu ya. Masalahnya bukti fisik surat itu nggak ada, yang ada cuma riwayatnya doang. Apa isi surat itu? Isi surat itu adalah min Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangankan surat-suratnya Umar bin Khattab ya, Quran asli dari zaman Ubay bin Ka'ab aja nggak ada kan. Dari zamannya Zaid bin Thabit itu nggak ada. Mushaf Utsmani itu nggak ada. Adanya tuh dari abad ketiga. Manuskrip aslinya tuh nggak ada. Nah, tapi riwayatnya ada kan. Nah, dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab ila Nil, kepada yang terhormat Sungai Nil di tempat. Ila Nil. Ya, jadi tertujunya Sungai Nil. Coba ngomong sama sungai, aneh nggak? Ya nggak aneh harusnya. Itu seperti nggak anehnya bumi menangis, langit menangis. Kok langit menangis? Ya nggak aneh, sama-sama makhluk Allah kok. Ya. Nasi nangis. Nah, ilanil kepada in kunti tajri bi amrillah, kalau kau mengalir karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau mengalir karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah. Wa in kunti tajri bi amrik, tapi kalau kamu mengalir semau kamu,
pengen ngalir, pengen kagak. Maka kami tidak butuh kepadamu. Itu saja mau diuruk apa mau diapa. Maka sungai Nil banjir, ngalir lagi. Itu diantara kisah-kisah uniknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, tinggal akurasinya ya silakan nanti dicari sendiri aja itu ya. Nah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu ya. Wa qara'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin wala muhadditsin yakni as-siddiqin ala jumlati wa ala yakni as-siddiqin. Wa ala jumlati man ra'a fi umrihi walau mananan wahidan sahihan istaghna anil barahin wal akhbar wal athar al ayah ad-dal ala zalika aktsar min an tuhsa. Oke, itu ada satu paragraf sedikit ya. Iya. Dikit lagi. Kesimpulan dari itu, barang siapa melihat sesuatu yang benar dalam mimpinya, meskipun hanya sekali seumur hidupnya, maka dia tidak membutuhkan bukti-bukti, hadis-hadis, asar-asar, dan ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran itu yang terlalu banyak untuk dihitung. Terus, dikit lagi tuh. F. Bisikan setan di dalam hati. Hati memiliki suatu pintu yang menjadi jalan masuk bagi setan di seberang pintunya yang menuju dunia gaib. Setan pun memiliki bisikan, sebagaimana malaikat juga memiliki bisikan. Hadis riwayat Tirmizi dan Haythami. Sifat-sifat yang tercela merupakan pintu masuk bagi setan menuju hati manusia. Sejauh mana sifat-sifat itu ditekan, sejauh itu pula jalan-jalan setan menjadi sempit atau tersumbat. Begitu juga sejauh mana sifat-sifat itu diabaikan, sejauh itu pula pintu-pintu dan celah-celah itu terbuka bagi setan. Kita memiliki pilihan, yaitu antara menutup pintu ini sehingga hati kita menjadi sumber hikmah dan tempat turunnya malaikat, atau mengabaikannya sehingga hati kita menjadi sarang setan. Adapun bab selanjutnya akan berbicara tentang penundukan hawa nafsu dan pembersihan hati darinya. Baik. Nah, ini kenapa belajar tasawuf membutuhkan seorang guru, praktisi, mentor yang berpengalaman. Karena banyak gangguan-gangguan setan. Disitulah seorang yang ingin mempelajari ilmu tasawuf atau pembersihan jiwa, hendaknya dia itu juga belajar tentang ilmu ulama. Supaya dia punya standar, tolak ukur. Jadi nggak bisa orang itu cuman belajar spiritual tapi ilmu lahiriahnya tuh nggak punya. Jadi ngaco dia. Oke, nah itu setan yang bikin jebakan itu ya. Nah, contohnya itu kisah yang populer tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika mimpi ada baju putih gitu ya. Kemudian dia bilang, Abdul Qadir, kau tidak perlu sholat lagi. Aku Tuhanmu, kau adalah kekasihku. Jadi nggak perlu sholat lagi katanya. Karena Syekh Abdul Qadir adalah seorang, ya kalau kita ya rektor, guru besar yang memiliki ilmu dasar, ilmu syariat. Dibantah katanya, pergi kau setan, Allah tidak mungkin bilang begitu.
Jadi banyak orang terjebak. Banyak orang merasa spesial. Ketika dia cerita tentang dirinya misalnya, ya kalau saya mah alhamdulillah sambil duduk alhamdulillah duit datang. Ya tukang WC juga sambil duduk duit datang. Bedanya apa lo sama tukang WC? Kan gitu kan? Pom bensin. Kalau pengen pasif income, jagain WC. Capean mana? Jagain WC apa jagain ngisi bensin? Ngisi bensin tuh napas aja susah. Ngantri panjang. Coba orang jagain WC. Sambil main HP, santai deh. Orang naruh duit. Duduk aja deh kerjaannya. Nggak beyen. Ya, jadi ada orang merasa spesial karena keseringan dikasih. Dia merasa spesial tuh. Gue mah duit mah datang sendiri tuh. Tuh dia bilang, ya dia mah ilmunya masih kerja, duitnya dicari. Gue mah duit datang sendiri. Mungkin tadi kata kita, tukang WC no lebih dari lo duitnya. Ya. Dah. Lalu dia misalnya merasa, misalnya kepepet, itu ada duit datang. Masanya duitnya bukan duit dia, saya, Pak, nitip dong Pak, bikin KTP misalnya. Pak, nitip dong Pak, bikinin SIM misalnya. Pak, nitip dong Pak, buat kurban misalnya. Dipakai sama dia bilang ini rezeki dari Tuhan. Bukan duit datang sendiri kan kalau lagi kepepet, ini bukan duit lo, ini orang nitip. Disitulah jebakan spiritual. Setan ngebisikin, kamu hamba spesial, kekasih Tuhan. Nggak perlu cari duit, nanti duitnya datang sendiri. Duit yang datang kepada kamu, itu duitmu. Kamu nggak perlu sholat Jumat. Terus, yuk kenapa nggak sholat Jumat? Apa sih hakikat sholat Jumat? Waduh, hakikat sholat Jumat. Hakikat sholat Jumat. Gitu ya. Nah, jadi bermain dengan kehaluannya itu makanya butuh mentor tuh begitu. Gak bisa nonton YouTube tiba-tiba sufi, itu nggak bisa. 7 hari nggak keluar kamar nonton YouTube sufi keluar nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Terus ya harus ada seorang mentor. Kamu salah, nggak begitu. Itu koreksi, harus dikoreksi. Nggak begitu. Banyak orang begitu. Banyak orang yang merasa syariat tuh khatam sama dia. Nanti ini misalnya nih, ini kan bentar lagi mau kurban ya kan? Orang pada kurban ya kan? Ya. Yuk gak kurban. Hakikat kurban. Apa sih hakikatnya kita berkurban? Hakikatnya berkurban. Enggak. Ini kan pada kurban nih, yuk gak kurban. Jadi gini, yang disebut berkurban adalah, enggak, yuk kurban gak? Begini. Panjang. Ya, bulet. Ya, itu yang disebut dengan jebakan spirituality trap. Spiritual. Ya, nggak kurban aja pakai diputer-puter udah. Iya nih nggak ada duit udah gitu aja beres udah. Ya, gue kepake duitnya buat yang lain beres kan. Terus ngeliat di TV secara langsung, labbaik Allahumma labbaik. Duh enak ya haji. Alah, emang Tuhan di sana? Tuhan emang di Ka'bah? Emang you nggak mau berangkat haji? Begini. Ya. Ini ribet. Ya. Saya udah nyaksiin orang-orang kayak begitu. Ya, disitulah perlunya belajar ilmu syariat.
ngerti fikih, tata cara sholat yang benar, zakat yang benar, puasa yang benar. Tuh begitu, standar tuh nggak boleh hilang. Nah, maka di sini hierarki keilmuan tuh kita nggak bikin kayak tangga. Syariat paling bawah, ma'rifat naik, ma'rifat hakikat enggak. Kita bikin sejajar, saling membantu nih ilmu. Satu ilmu hakikat tidak akan kita mengerti kalau kita nggak punya ilmu syariat. Akan. Kita bisa ngerti ilmu hakikat karena sebelumnya kita udah punya timbangan syariat. Timbangan syariat tidak akan bijaksana kalau kita tidak mengerti ilmu hakikat. Jadi saling membantu ini harusnya. Jadi nanti kalau ada orang klaim-klaim, ya itu mah syariat. Hakikat. Nah, itu mah udah dipastikan dia klaim udah itu. Kalau dia nggak pernah baca fikih-fikih besar, kitab-kitab induk fikih, lalu tiba-tiba dia klaim hakikat, lu dari mana belajar ya tiba-tiba begitu? Tidak ada satupun sufi dalam sejarah Islam, sufi-sufi yang cemerlang, kecuali mereka itu Ahli syariat. sudah melalui fase seorang ulama. Mereka tuh dulunya ulama, hingga menempuh jalan kesufian. Imam Al-Ghazali, filsuf, ulama besar, ahli Quran, ahli hadis, ahli sejarah, ahli filsafat. Bikin buku filsafat, tahafutul falasif. Bikin buku usul fikih. Imam Ghazali bikin buku usul fikih. Ya, Maqasidus Syariah. Gurunya Imam Syafi'i, Imamul Haramain, Imam Ju'aini, ahli usul fikih. Di akhir hayat Imam Ghazali bikin ini. Jadi udah melalui fase berdebat, diskusi, berargumen. Jadi nggak gampang kejebak kayak begitu-begitu. Nah, orang yang nggak belajar ilmu syariat begitu, gampang kejebak. Langsung merasa dirinya tuh spesial. Lagi bengong-bengong begini, pengen bakso nih. Datang tuh tetangga. Ustaz, bakso sekalian. Nah kan, emang gue mau kalau doa makbul. Ya kasih, alhamdulillah. Jadi timbang urusan kebetulan bakso lewat aja, dia merasa kekasih Tuhan. Kekasih tuh. Capek. Gitu ya. Ya kekasih Tuhan tuh yang ngasih bakso. Coba, hebatan mana? Yang ngasih apa yang dikasih? Yang ngasih. Nah, emang biasanya dikasih, jadi dia gitu ya. Nah gitu ada jebakan-jebakan spiritual ini kita tidak akan bisa, sulit untuk kita identifikasi kecuali orang yang pernah melewati itu, karena hampir sama jebakannya secara ini pengalaman itu hampir sama. Hati-hati yang kayak gitu, jangan lihat situ. Nah, itu aneh udah pernah tuh kayak gitu tuh, jangan lihat situ. Nah gitu ya. Nah, kamu merasa spesial karena kamu sekali, dua kali, tiga kali doa kamu serasa dikabulin. Ya gue juga pernah kayak gitu. Nah, tuh, hati-hati kamu. Jangan rasa. Ya, baik demikian. Allahu a'lam bishawab. Gimana? Ada pertanyaan nggak nih? Cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Rezeki yang luas, halal dan barokah. Amin. Dimudahkan segala urusan kita. Yang sakit di antara kita, Allah angkat penyakitnya. Digugurkan dosa-dosanya. Yang wafat di antara kita, Allah lapangkan kuburnya. Amin. Diterima iman Islamnya. Diberikan cahaya syafaat ila yaumil qiyamah. Amin. Ustaz, Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Sihab istrinya lagi Kapan? pembukaan 5. Sekarang? Malam ini? Pembukaan 5. Oh. Minta Berarti lagi di opnam sekarang. Ini lagi di rumah sakit. Mudah-mudahan sahabat kita diberi kelancaran. Amin. Sehat walafiat untuk ibu dan bayinya. Amin ya Allah. Al-hadiniyah kullatin shalih ahli Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya muyassir kulla 'asir, ya bira kulla katsir, sahiba kulla farid wa ya ma'manna kulla makhif, wa qayyim kulla ta'if.
يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجة وأنت عالم بها وبصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.